Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail inna fatahna laka fathan mubina. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin. Al-qail innama bu'ithu mu'allima aw qama qala alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan dijadikan kita sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita diberikan nikmat aman, selamat, sehat dan afiat, yang semuanya itu kadang kita terlupakan. Kalau garing, hanya merasa waktu sehat. Kalau negara dalam keadaan mungkin tidak aman, baru kita merasakannya. Bagaimana saudara kita yang ada di Palestina yang dijajah, bagaimana saudara kita yang ada di Irak perang bersaudara, bagaimana saudara kita yang ada di Syria perang bersaudara, bagaimana saudara-saudara kita yang di tempat-tempat lainnya yang mereka itu negerinya tidak aman. Jangankan hendak bakawinan, hendak guring aja kada aman. Kita di sini tiap minggu bakawinan, tiap malam batasmiyah. Alhamdulillah, ini yang perlu kita syukuri. Mudah-mudahan Allah terus memberikan keamanan di dalam negeri kita ini, Indonesia yang tercinta, dan pejabat-pejabatnya diberikan taufik hidayah untuk menjadi negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang ulun muliakan para habaib, syaraif yang berhadir di malam hari ini. Alhamdulillah, bila majlis didatangi dihadiri oleh para habaib, menunjukkan majlis ahlus sunnah wal jamaah, menunjukkan majlis yang diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila majlis itu kada ada habibnya, diragukan kebenaran ilmu dan amalnya. Nah, malam ini alhamdulillah ada Habib Sulaiman, ada Habib Rizik, ada Habib Atung, ada Habib Inal, ada Habib Yunus, banyak yang lain-lainnya. Mudahan panjang umur, dan kalau nyakawa mudah-mudahan ada Habib nang tapabini di sini jadi selesai banyak juriat Nabi. Siapa Habib Rizik kah? Pian kah? Ba'bud kah? Ini dari anu pian nih, Hamak kah? Hamak Habib apa? Habab dari Hamak lo pian, Hamak lo Habib. Segap kalau saja. Bel guys, ada gampangan dari Hamak jauh turun mulai gunung. Ada gampangan. Mudahan. Nah ini sikong nah, ini bujang nih nah. Alai terus. Kemudian yang kedua, alhamdulillah guru-guruan hadir berataan, orang-orang yang salihin. Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ini kawan mengaji di Mekah serantang seruntung, mulai hidup susah sampai nyaman banar berataan udah. Cuman bedanya sidin 3 bini ulun sikung. Kada kau melawan kesaktian yang ada di dalam diri sidin. Sebab sahebat apapun seseorang, sebanyak apapun duitnya, setinggi apapun pangkatnya, lamunnya kadawani bini 2 masih lagi rendah derajatnya. Walaupun seadanya hidup, bini banyak, itu nang luar biasa. Cuman menurut versi sidin. Terima kasih kepada seluruh jemaah yang berhadir di malam hari ini, yang terutama panitia mengundang ulun. Alhamdulillah ulun gembira, ternyata masyarakatnya antusias. Gurunya tadi mana, guru sansurnya tadi, ustadznya mana, tak ke belakang sidin. Nah kesini pian babini sudah belum? Sini kamu ke ulun sini. Babini sudah belum? Nah jangan belum bini ulun nikahkan pian. Ulun jujurannya pembakal sini. Ada pembakal adalah. Ada pembakal lah. Ada. Camat adalah. Camat ada. Ini camat. Ulun betakun berapa jumlah janda di sini? Catatannya ada lompian. Pon.
Datang Pak Naib kah? Mana Pak Naib di mana? Berapa jumlah janda Pak Naib? Kan catatannya ada piantah. Ada jumlahnya di sini 50-an lah Pak Naib. Bah kisah kada tahu sih Den. Kisah kada tahu. Kasihan ulun bilanya kemana-mana majlis pasti dua na ulun takunakan. Pertama anak yatim, kedua janda. Sebab itu adalah yang sangat diperhatikan dan disayangi oleh Nabi Muhammad. Habib Ali mengatakan wahwal abu syafiqur rahimu lil yatimi wal armara. Bila dua ini kita jaga, kita sayangi, kita pelihara, berkah kampung itu dan mendapat pandangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Pak Naib. Kira-kira 50-an adalah jandanya di sini. Kalau di Sungai Kupang jandanya berapa Bib? 100 salawi. Sa-RT aja jar. Ini Mahmud 6 tahun nih. Kasihan ini umat Rasulullah. Janda-janda ini kena hari kiamat meminta lawan Allah, menuntut lawan Allah, ya Allah banyaknya nang bujang-bujang nang kadah pun babini sedangkan ulun janda kada dikawininya. Kemudian ulun alhamdulillah bersyukur karena malam hari ini dapat berkumpul bersama pian berataan di Kampung Talaga Langsa. Terima kasih terkhusus kepada Bapak Wakil Bupati. Alhamdulillah di negara masih bertemuan di tempat-tempat lain. Ulun yakin sini termasuk Wakil Bupati yang insya Allah yang baik, yang saleh, yang insya Allah pemimpin yang adil dan bijak. Karena selalu hadir di majelis ilmu dan dekat dengan ulama-ulama. Ini tanda pemimpin yang bijak. Pemimpin yang adil ini mendapat khusus VIP hari kiamat. Dan pemimpin yang adil kata Rasulullah doanya mustajab. Jadi bukan tuan guru aja, orang alim aja, orang wali aja doa nang mustajab. Pemimpin yang adil pun mustajab doanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jajaran masyarakat baik apapun yang berhadir di malam hari ini. Terima kasih. Kalau misalnya tadi malam Minggu acaranya kan berganti-ganti gurunya lah. Bisa aja kena ulun sebulan sekali ke sini. Mencari janda-janda nang di sini. Lain pulang niatnya leh kada ikhlas nih. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dan mengingatkan kepada kita apabila dilaksanakan atau bila diadakan satu majelis ilmu dan majelis ibadah, maka kata Rasulullah haffat bihimul malaikah, malaikat berataan turunan. Nah kita seperti malam hari ini yakin para malaikat turunan. Wa anzala alaihimus sakinah, dan turun ketenangan. Buktinya setiap majelis itu turun ketenangan, banyak yang mengantuk karenanya tanang. Di rumah tuhuk barabah kiri ke kanan, maka apa serabuknya dengan cara dipajahi lampu kan mau guring. Urang mengantuk tarus lawang betagi hutan. Di apa hendak guring. Ini hanya duduk majelis talim Al-Fatihah aja guru. Nah. Walhamdulillahirabbil alamin. Bangun tak? Atau misalnya orang berbunyi piring menjebus surungan, pendahulunya berdirinya kita mencari. Anzala alaihimus sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang. Nang istimewa sekali. Wa dzakarallahu fi man indah, namanya itu ditulis di langit termasuk orang yang beruntung dunia akhirat. Nah ini yang kita harapkan daripada majelis ta'lim. Kemudian kita ini termasuk umat yang paling beruntung. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kada ada umat yang paling beruntung kecuali kita umat Nabi Muhammad. Walaupun umurnya pendek tapi amal ibadahnya dilipat gandakan. Ada Lailatul Qadar, ada pahala, satu pahala dilipatkan 10 sampai 100 sampai 700. Amalnya sedikit, ujungan pahalanya banyak. Itu hanya umat Nabi Muhammad. Kemudian pulang umat Nabi Muhammad walaupun tadudi tapi kena pamulaan na masuk surga. Habis itu pulang kena nangkawa memberi pertolongan di padang mahsyar hanya Nabi Muhammad.
Di Telaga Kautsar Nabi Muhammad. Di Siratal Mustaqim menghadangi Nabi Muhammad. Di timbangan pulang Nabi Muhammad. Karena ada umatnya kurang timbangan, hendak dimasukkan ke neraka, ujar Rasulullah, tunggu, aku tambahiakan, ditambahin Nabi sehingga timbangannya berat, masuk surga. Inilah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gembirakan Nabi Muhammad dengan kita berkumpul seperti ini. Bila kita berkumpul seperti ini, Nabi Muhammad gembira, Nabi Muhammad senang, Nabi Muhammad bahagia. Kita sudah kada banyak amal ibadah, sudah kada banyak kita menggawi kebaikan, berkumpul kayak ini barang. Tapi Rasulullah berpesan, di akhir zaman umatku terpecah kepada 73. Nah, 72 nang bukan golonganku, padahal umat Nabi Muhammad, tapi kada diakui Nabi. Satu aja nang diakui Nabi. Nah, ini nang perlu kita jaga. Jangan sembarangan duduk di majelis ilmu. Busiah majelis ilmu nang di situ membawa kepada 72 nang ujar Nabi kada golonganku. Jangankan kita menuntut ilmu dan majelis ilmu, hendak berguru, hendak babini aja tuh pasti memilih dulu. Kalau ada hakun pang, kada begigi, habis di kulumnya. Kada hakun, ada hakun belah gigin, kada hakun nang sembarangan, pasti hendak nang ya sekurang-kurangnya bersepeda motor lah datang, kada nang beontak bebeca tuh. Kalau jadi ujar Abu Guru Sekumpul, teliti sebelum balaki. Nah, jadi babiniannya namun hendak balaki, guru seman Abu Guru Sekumpul memesani cari laki nang penyembahyang. Bila laki penyembahyang itu sudah sumber kebaikan. Tapi walaupun laki misalnya sugih, banyak segala-galanya berpangkat, tapi kada penyembahyang, hancur juga kena hidupnya. Nah, nang penyembahyang cari. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan 72 nang bukan golonganku ini sudah ada di zaman kita ini. Ada nang golongan ini, golongan itu, golongan berbagai macam-macam nang itu sabarataan kada diakui oleh Nabi sebagai umat sidin. Nah, bahaya kita hidup sekali aja dan kena di akhirat lawan siapa kita minta tolong lamun kada diakui Nabi, hendak masuk ke surga mana kita? Nah, ini yang perlu dijaga. Jangan sembarangan duduk di majelis ilmu. Rasulullah mengatakan, nah, ujar Nabi di antara maksud daripada hadis, lan tadhillu min ba'di, tidak akan sesat setelah aku daripada umatku apabila berpegang kepada dua. Pertama, Al-Quran. Maksud berpegang kepada Al-Quran ini ulama atau Al-Quran ini itu orang-orang yang ahli Quran dan ahli tafsir. Jadi kita bukannya berpegang lawan Quran langsung mengambil ayat Al-Quran digunakan, kada. Kita cari orang-orang yang mengetahui dan memahami dan mereka itu memang ahlinya di dalam Al-Quran, tafsir Al-Quran dan mengistimbat Al-Quran. Contoh misalnya kalau orang hanya mengamalkan Quran dan langsung kada guru-guruan, misalnya ini hafal Quran 30 juz, lalu ia berpegang dengan Al-Quran, ujar Al-Quran, uqtulul musyrikin, bunuhlah setiap orang musyrik. Bertemuan Cina, bunuh. Bertemuan orang kada Islam, bunuh. Habis ini uqtulul musyrikin itu ada maksudnya kena siapa yang memahamakan, siapa yang mentafsirkan? Ulama. Ya aduh ini Quran itu kada perlu lagi banyak apa di dalam Quran langsung diamalkan, kada perlu ulama nang mentafsirkan, kada perlu bermadhab, kada perlu pendapat pulan, kada perlu pendapat anu, kada perlu betang, kada perlu. Pokoknya apa di dalam Al-Quran langsung diamalkan. Banyak di dalam Al-Quran. Adakah dilajarkan cara sembahyang 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat? Kada ada. Itu adanya di hadis. Hadis pun kena dijelaskan oleh ulama-ulama. Jadi maksudnya berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan orang-orang yang ahli tafsir Al-Quran, bukan mentafsirkan dengan sendirinya.
Seperti ada dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa kada menjalankan hukum Islam di dalam negeri itu, maka hukumnya kafir. Berarti pemerintahan Hulu Sungai Selatan kafir, maka dia menjalankan syariat Islam. Bukan kayak itu. Mesti ada pentafsiran yang lain. Banyak lagi di antara Al-Quran itu, seperti lagi Ar-Rahman ala arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala kalau dibaca terjemahnya Ar-Rahman ala arsyistawa, Allah taala itu di atas aras bersemayam. Itu mujassimah, itu pemahaman orang yang kada benar. Harus kita menanyakan dengan ahli tafsirnya. Ada orang yang memahamkan Tuhan di atas aras. Baik, kalau Tuhan di atas aras, maka Tuhan yang menciptakan aras. Sebelum adanya aras, di mana Tuhan? Lagi dipadahkan yadullah fawqa aidihim dalam Al-Quran, tangan Allah di atas tangan yang lain beratan. Tuhan bertanganlah. Sedangkan Al-Quran mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan, laisa kamisli syai'un. Allah kada bertangan, Allah kada berbatis, Allah kada di atas langit, Allah kada di atas aras. Ini pemahaman-pemahaman yang perlu kita belajar nang guru-guru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan karena hanya sesuatu dunia lalu kita mengaji terduduk di pemahaman di situ nang kada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, berpegang dengan Al-Quran yang di situ orangnya ahli Al-Quran, ahli tafsir, ulama-ulama yang mereka menguasai tafsir. Yang kedua, ujar Nabi, orang yang berpegang kepada sunnahku. Ada yang mengatakan satu riwayat, itrati ahli baiti, orang yang mereka itu selalu bersama keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini yang penting. Kemudian banyak di akhir zaman ini berbagai macam golongan-golongan yang mengiming-imingi dengan dunia, sehingga kita terlepas daripada yang bujur-bujur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini kita ruginya. Maka mun sudah kita tak salah, karas lawan itu, mati kita. Siapa nang kau menolongi? Pemahaman kita nang tak salah tadi. Mun sudah di dalam kubur, siapa nang kau membujurakan? Nah, ini nang bahayanya, nang hati-hati. Jangan sampai kita terikut belajar atau majelis ta'lim yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini abdu alaikum binawajid, ya Nabi. Gigit dengan geraham, ya Nabi. Ini pesan Nabi. Di akhir zaman itu, walau kada banyak orangnya, walau misalnya kada ada dunianya, tapi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah abdu gigit, ya Nabi, alaikum binawajid dengan geraham. Kan kalau menggigit lawan bibir tapacul seperti kucing tak. Kenapa jadi maigut anaknya? Nah, bah, kucing ini jangan ada sayang lawan anak dia, kenapa diigut? Ujar kucing, lamun aku mengikuti anak lawan apa? Aku kada betangan, kada bebatis ya kucing. Nah, ada itu kesan berjalan mengikuti kan kawainya. Jadi Nabi pesan adzu alaikum binawajid, pegang. Nah, kemudian Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, hendak mencari guru itu, ujar Nabi, 5. Lamun kada ada 5 ini jangan, ya Nabi. La tajlisu ala kulli alimin illa ma'a alimin yad'ukum ila khamsin ila khamsin. Jangan belajar kepada satu guru atau satu tempat nang kada membawa kepada 5 kepada 5. Jadi kita harus tahu, ini riwayat daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini lagi halus, umur 10 tahun, dibawa Mama Sidin Ummu Sulaim kepada Rasulullah. Lalu dibariakan lawan Nabi. Lalu Nabi berwudu, wudunya diminumkan lawan Anas bin Malik. Nah, mengambil berkat, dan mulai zaman bahari sudah ada mengambil berkat. Kayak tadi banyu tadi, didoakan mudah-mudahan alam nasyrah tarang hatinya, didoakan di situ hal ata'alal insan, mudahan kanan-kanan paasian, didoakan di situ ayat Al-Qur'an wa adzin fin nasi bil haji, mudah-mudahan nang bujang-bujang lakas babini. Tas niatnya aja lagi.
Dibacakan pulang itu ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni. Mudahan bilanya berusaha lancar rezekinya. Nah itu tuh. Intalunya itu lamun 10 biji dimakan kanyang. Makan biar. Pertama ujian Nabi, cari guru yang membawa kita minasyak ilal yakin. Nang asal kita ragu kepada sesuatu dalam urusan agama jadi yakin. Kita berkeyakinan dari guru-guru kita di Martapura sampai guru-guru kita di Mekah bahwasanya tabarruk itu adalah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah waktu berhaji begunting rambut sidin bagi-bagi lawan sahabat disimpan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu bila berperang kada pernah kalah karena apa? Menyimpan rambut Rasulullah SAW. Asma binti Abu Bakar menyimpan jubah Rasulullah. Bila ada nanggaring dirandam jubah Rasulullah, diminum makan orang nanggaring, dengan izin Allah sembuh pada taat. Kemudian pulang Ummu Sulaim itu waktu Nabi guring bepaluhan menyimpan peluhnya Nabi. Ujar Nabi, kenapa peluhku disimpan? Gasan minyak harum kananakan ya Rasulullah. Ujar Nabi, asabti bujur kada salah ikan. Bab paluh Nabi bau wangi, paluh Nabi bau harum, paluh kita bau diwadak. Bagus jual kada bau jaring. Artinya tabarruk di zaman sahabat sudah ada. Ya. Abdullah bin Umar itu digelar tatabbu' bil athar. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah singgah, sidin duduk di situ. Di mana Rasulullah sembahyang, sidin sembahyang di situ. Cari ini dalam hadis Bukhari Muslim ada, cuman orang-orang yang kada katuju lawan Nabi, kada katuju lawan Rasulullah, dihilangkannya hadis itu. Nabi dihilangkannya berkah lawan Nabi. Abdullah bin Umar tuh sampai pernah bailang ke rumah sahabat. Ujar Abdullah bin Umar, ini cangkir siapa? Ini cangkir bekas Rasulullah minum dulu. Lalu Sidina Abdullah bin Umar berucap, di mana Rasulullah mendak letakkan bibir sidin waktu minum? Di sini. Lalu sidin letakkan bibir sidin. Mudahan bibirku bersentuh bekas bibirnya Nabi Muhammad SAW. Kada usah itu, Sayyidina Umar bin Khattab waktu di Mekah berucap, aku seandainya kada Nabi mencium Hajar Aswad, aku kada mencium Hajar Aswad. Di sini ujar Profesor Dr. Muhaddithul Haramain Al-Habib Muhammad bin Ali Maliki menjelaskan hadis tersebut. Sayyidina Umar bin Khattab beliau mencium Hajar Aswad karena bekas ciuman Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi kada mencium Hajar Aswad, kada ada artinya Hajar Aswad itu, karena berkat Nabi. Sahabat itu paling mereka itu apa ngarannya berebut-rebut mengambil berkat Nabi. Paling mereka itu antusias kepada berkahnya Nabi. Kada usah itu kita kembali kepada hijrah tahun hijrah ke-6, hijrah ke-6 waktu Hudaybiyah. Waktu tahun ke-6 hijrah, Nabi waktu ke Mekah, di situ waktu kada kau masuk Mekah kada ditahan orang kafir, Nabi sidin baudu. Udu Nabi itu dirabutakan oleh sahabat. Tidak ada satu tetes pun udu Nabi jatuh ke permukaan bumi, melainkan semuanya direbutkan oleh sahabat. Kada yaktatilun, hampir bakalahian marabutakan udunya Nabi Muhammad SAW. Semuanya menyapukan. Ada nak ada sahabat mengambil bekas nang pernah menyapu lawan udunya Rasulullah tadi. Semua sahabat ambil berkat kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang anti berkah, kada katuju berkah, hidupnya kada berkah, jadinya kada berkah, itulah orang kada berkah karena kada ketujuh berkah, akhirnya kada berkah. Nah, itu sudah. Duit 10 juta kada mau habis. Beisi 1 juta, hutangan mana pun guru. Hah? Baik 10 miliar pun seorang. Berkah ini ziyadatul khair ilahi, tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Nabi Isa dimanapun berada selalu berkah. Wa usani bis salah, karena menjaga sembahyang. Wa zakat, membayar zakat dan selalu bersedekah. Wa barram bi walidati, dan selalu bakti kepada orang tua. Walam yakun jabbaran syaqiyya, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Orangnya selalu pemaaf dan lembut kasih sayang. 4 ini sumber daripada keberkahan. Itu Nabi Isa, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Nah ini yang perlu kita jaga, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang bukan disebut Nabi, yaitu adalah golonganku, umatku yang ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati, hidup sekali aja. Hati-hati,
Ini pacang penentuan dengan siapa kita berkumpul. Alhamdulillah berkah itu selalu tawasul. Nabi sini bertawasul, Allahumma bihaqqis sa'ilina, ya Allah dengan berkat orang yang berjalan menuju tempat kebaikan. Sampai Nabi melajari, ada orang matanya buta. Di dalam hadis Tirmidzi disebutkan ada orang matanya buta datang ke Rasulullah, ya Rasulullah ulun ini buta kada melihat. Ujar Nabi lah menikam sabar belasannya surga, ya Rasulullah ulun tetap hendak melihat. Lalu dilajari Nabi doa, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad, dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah engkau hilangkan daripada butanya ini, hilang butanya, dengan berkat bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi sendiri yang melajari. Sampai Ummah Sayyidina Ali, Fatimah bintu Asad waktu hendak meninggal dunia, itu waktu dimasukkan ke dalam liang lahat, Nabi memacul jubah, dililitakan sidin lawan Fatimah bintu Asad supaya Nabi kuburnya luas dan jangan dihimpit oleh daripada apa ngarannya kubur. Kemudian Nabi bertawasul, ya Allah bihaqqi nabi akhir zaman, dengan kemuliaan aku Nabi akhir zaman, ampuni itu dapat Fatimah binti Asad. Nabi bertawasul kepada diri sendiri dan sidin malah menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya untuk bertawasul. Apa yang kada boleh lagi? Tawasul itu Nabi mengerjakan. Ziarah Nabi itu setiap apa ngarannya seminggu sekali hari Sabtu itu ziarah Uhud. Malah Nabi bertawasul, ya Hamzah, ya amma Rasulillah, ya Hamzah, ya dzabban an wajhi Rasulillah. Wahai Hamzah yang menjadi pembela nabinya Nabi Muhammad, anta wasilati, engkau adalah wasilah, ujar Nabi Muhammad. Rasulullah beliau bertawasul dengan Sayyidina Hamzah, padahal sahabat, beliau seorang nabi. Melajari boleh dan dianjurkan. Quran sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Bila kita anak bujur takwa yang sempurna, berwasilah. Kita nih baca maulidan tadi, itu tawasul dengan salawat. Orang baca Quran dengan berkat Quran, mudah-mudahan hidupku berberkat, mudahan aku amat selamat. Itu tawasul dengan Quran, ngarannya tawasul bil amalis salih. Orang bersedekah, mudah-mudahan rezeki bertambah, tawasul juga ngarannya, itu tawasul dengan berkat bersedekah. Semuanya tawasul itu ada cara-caranya dan dibolehkan dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang kadang-kadang ada dibahas orang, yang di situ kada boleh, yang di situ hukumnya syirik, yang di situ hukumnya bid'ah. Itu semua tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian lagi Rasulullah SAW beliau mengatakan tadi, daripada keraguan kepada yakin. Jadi kita mencari guru nang maulah yakin kita. Yakin kita berisi Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitsli syai'un. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Yakin kita. Hidam sedia, mustahil didahului. Adam baka takal, mustahil binasa. Ini kan keyakinan kita tauhid. Hati-hati, ada sekarang tauhid, ujar guru ulun Said Muhammad bin Maliki, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Itu bukan tauhid ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang ngarannya uluhiyah, rububiyah, apa-apakah? Bukan. Kembali kepada kitab-kitab ahlus sunnah wal jamaah, seperti Fathul Majid, seperti lagi misalnya apa Kifayatul Awam, seperti sifat 20. Kembali, hidup kada 2 kali, lamun kawin kau aja beberapa kali lamun sanggup. Menhidup kada kau 2-3 kali, rugi tak ikuti orang yang salah, habis kita. Kada tak kumpul lawan Nabi, lamun kada tak kumpul lawan Nabi, lawan siapa tak kumpul? Bemaulidan, ujar Habib Umar bin Hafiz, fafrah madumta fid dunya fal qiyamah yahtafilu bin nabi, fal jannah yahtafilu bin nabi, wa ahlul jannah yahtafiluna bin nabi. Bahagialah kalian dengan Rasulullah di dunia dengan menyambut kelahiran Nabi. Hari kiamat kena mereka semua merayakan hari kelahiran Nabi. Di dalam surga semuanya kena mereka memuji dan berselawat, dan mereka merayakan perayaan Rasul, perayaan Maulidur Rasul. Jadi kita ini nah waktu masuk surga, ujar Said Habib Umar, itu kena kita berucap ya Nabi salam alaika, sambil masuk surga beimbai Rasulullah di hadapan menghadangi.
Di tiang-tiang surga bertulisan Sayyiduna Muhammad, daun-daunan bertulisan Sayyiduna Muhammad, seluruh dahi-dahinya bidadari bertulisan Sayyiduna Muhammad, itu burak-burak yang ada di dalam surga bertulisan Sayyiduna Muhammad, keindahan alam surga itu semuanya bertulisan La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad. Jadi kalau orang ada di dunia kada ketujuh bermaulidan, kali masuk surga, sebab di surga orang bermaulidan. Kayak apa masuk surga? Misalnya, jangan masuk surga, itu ada orang bermaulidan. Kemana akan masuk surga? Kan di dunia kada ketujuh bermaulidan. Misalnya, pas melihat orang di dalam surga bermaulidan, nah, bid'ah bang tah. Orang surga menggawi bid'ah. Lalu, tadi jadi masuk surga pada di siratal mustaqim baganaan, atau di muka pintu neraka. Nah, di pintu neraka ada orang bermaulidan. Ini bujur. Fafrah ma dumta fid dunya fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yafrah. Ini Al-Qur'annya ujar Sayyid Muhammad, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kalau kita kelahiran anak aja, cucu aja gembiranya luar biasa, apalagi kelahiran junjungan kita, kekasih kita yang menyelamatkan kita, yang sayang lawan kita, yang beri syafaat lawan kita, yang membuka kunci surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kada ada gembira, kada ada senang? La azaballahu fuadan fi qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mengazab apabila di hati seorang itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu man ya'shaq nabina fa huwa fi amanin wa salam. Orang yang rindu dengan Nabi Muhammad itu dalam keadaan aman dan selamat. Jadi karena itu Sayyid Muhammad Sidin mengatakan sebuting cirinya orang kad ahlus sunnah sebejamaah itu sebuting di sini. Kenapa? Katujuh membid'ahkan, katujuh mengkafirkan, katujuh mensyirikakan. Bila ada tiba-tiba syirik, kafir, bid'ah, itu bukan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Golongan ahlus sunnah wal jamaah mereka menerima dan mereka tidak langsung mengatakan kafir bid'ah. Mungkin ada pendapat lain, mungkin ini cara yang lain, mungkin ada istinbat yang lain. Maka bila kita mengatakan seseorang kafir, maka kata-kata kafir itu tabulik kepada orang yang mengatakan. Ini hadis Nabi, man qala li akhihi ya kafir faqad raja'a ilaih. Barang siapa menyambat orang kafir, inya nang kafir ya Nabi. Barang siapa memadahkan orang syirik, inya nang syirik ya Nabi. Barang siapa mengatakan orang itu bidah, inya nang bidah ya Nabi. Nah, ini hadis Nabi, hadis Bukhari, hadis Muslim, cari ini dalam hadisnya ada. Dan orang yang ketujuh mengkafirakan, membid'ahkan, mensyirikakan, ini nanti jadi ujar orang wayah ini teroris kena apa? Intoleran kah? Nah, jadi itu kena. Abu Yazid Muhammad di zaman waktu hidup Sidin mengarang satu kitab namanya La Taghlu fi Dinikum. Jangan kalian suka mengkafirkan, membid'ahkan, mengharamkan orang dengan dalil-dalil yang sebenarnya itu bukan dalil yang sesuai. Lalu Sidin mengatakan bilanya ini tetap kayak ini keadaan di sini karena terjadi pemboman, terjadi sesuatu karena kerusakan yang luar biasa. Memang benar, setelah mengatakan itu beberapa tahun kemudian di Mekah itu ada pemboman, di Madinah ada pemboman, di Riyadh ada pemboman. Dulu ujar Said Muhammad, orang yang ziarah itu dipadahkan kuburiyun, orang namanya mbah kubur. Sehingga jemaah Indonesia ini dianggapnya orang-orang yang menyembah kubur. Sehingga waktu itu di Arafah, waktu wukuf di Arafah hendak diledakkan bom oleh bubuhan nang teroris ini, nang mereka mengatakan nang datang ini orangnya orang musyrik berataan. Karena ziarah kubur gawiannya, bemaulitan dia, bertawassul dia gawiannya, manakipan jalannya, bemaulitan itu berataan bukan daripada gawian Nabi nya dan boleh dibunuh, halal dibunuh. Nah, ini bahayanya. Nah, ini bahayanya. Jadi hati-hati anak-anak kita, terutama yang direkrutnya biasanya pemuda-pemuda seperti ini, nang kada berduit, nang hidupnya susah, nang kada ada gawian, nang nganggur. Ini ketujuannya direkrutnya udah ikamna. Bila ikamna bunuh diri, mandak bom atau membunuh polisi itu atau membunuh pejabat itu yang ikam kada hukum Islam, itu kada hukum Islam kafir, bunuh ikam, surga bahadangan. Surga apa? Neraka. Memang kata wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa bunuh diri balasannya neraka, kada bakal keluaran lagi. Salah paham. Berapa banyak itu yang terjadi di negara?
Dia merasa dirinya suci, nah ada ini musyrik, nah ada ini bid'ah, nah ada ini kafir, nah ada ini menyembah kuburan, nah ada ini kada menghukumkan hukum Islam, polisinya murtad, kemudian lagi pejabatnya kada hukum Islam, syirik atau kafir atau murtad atau bid'ah, boleh dibunuh. Akhirnya andak bom di awak, beparak di kantor polisi, pak meledak, inya mati, polisinya selamat, inya nang rugi. Jangan sampai ada di hulu sungai selatan seperti ini. Pertahankan ahlus sunnah wal jamaah. Cirinya ahlus sunnah wal jamaah, madhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali atau Hanafi. Kita di sini Syafi'i. Dan tauhidnya Asy'ariyah atau Maturidiyah. Nak nyaman benar sudah sifat 20. Dan mencintai keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan kada membid'ahkan orang, kada mengkafirkan orang, kada memponis orang itu hukumnya kafir. Bahaya. Di tumat-tumat kafir, tumat-tumat bid'ah, tumat-tumat syirik. Hati-hati bila berucap itu Nabi kembali kepada dirinya. Nah, minasyak ilal yakin. Yakin sudah kita apa yang dibawa guru-guru kita di Martapura, abah guru sok kumpul itu kayak apa karamatnya, kayak apa keilmuannya, kayak apa tauhidnya, kayak apa fikihnya. Nyata sudah kayak apa datuk kelampayan kayak apa hebatnya. Yakin kita sudah, jangan lagi berpegang lawan hantu. Ini bujuran ini. Minasyak ilal yakin. Yang kedua, ujian Nabi minal adawah ilan nasihah. Cari guru yang bisa merangkul. Hanya orang-orang bahari itu bilanya dakwah ke gunung, dirangkulnya orang kampung selajur bebini. Tetap HP kada ada, habar kada sampai. Lamun ulun apa? Anak di hadapan. Di bapak anak bebini telaga langsat. Belum lagi bulik sudah hapur nah abah tadi nah bina beki kijipan lawan janda nah habis sudah. Anak diutus, amun wakil bupati kan ada kalah. Apa? Ulun wah ini enggak tahu ajudan larang gajinya deh. Jadi ketujuh merangkul, ketujuh mah ulun alhamdulillah ke Pagar Haur. Alhamdulillah berapa desa di situ dirangkul. Alhamdulillah ke Sungai Kupang dirangkul. Ini ulun guru aja anu aja. Ini aja orangnya aja betato biar aja ada apa-apa. Asal inya mau dulu jaga parkir ke apa salebanya. Begematan kada kawal begematan ini guru orang biar aja disambat. Asal inya mau dulu duduk tempat hadir walaupun jaga parkir apa bagus saja sudah. Nah ini nang perlu dicari guru nang bisa merangkul, nang membawa asal perpecahan kepada nasihat. Yang ketiga, daripada minat takabur ila tawadhu. Guru nang membawai supaya sifat kita ini sama-sama meredah, kada merasa lebih hebat, kada merasa lebih mulia. Abu guru sekumpul tuh. Kita ini fakir, kita ini hamba, kita ini banyak dosa, kita ini banyak salah. Ayo sama-sama bertaubat. Jangan kita buruk sangka pada orang. Boleh jadi nang dihiga kita ini orang wali, boleh jadi nang dihiga kita orang yang dicinta Allah, boleh jadi nang kita ini derajatnya tinggi sisi Allah. Siapa tahu, jangan kita berburuk sangka. Boleh jadi orang ini orang yang dicinta oleh Allah, orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Siapa tahu, berbaik sangka. Kada merasa walaupun sudah berilmu, kada merasa lebih harat, walaupun sudah berisi jabatan, kada merasa. Coba wakil bupati sini biasa aja sini. Kadang ini kan menunjukkan tawadhu. Ini orang tawadhu ini menunjukkan bahwasanya orang nang ahlus sunnah wal jamaah. Kada merasa bangga dengan jabatan, dengan kekayaan dan yang lain-lain. Minat tawadhu, minat takabur ila tawadhu. Wa minar riya ilal ikhlas. Guru nang membawai kepada kita supaya mengerjakan sesuatu ikhlas karena Allah, bukan karena urusan dunia atau yang lain. Nah, yang kelima, wa minal ragabah ilal rahbah. Dari asal kita ini apa ngarannya? Cinta dunia menjadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada wali-wali. Ini semua adalah guru nang bujur-bujur ujar Nabi ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang perlu kita jaga, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita, anak kita, bini kita hanya karena diiming-imingi dunia lalu kita berubah etikat. Nah asalnya ketujuh ziarah kasekumpul kedadak lagi. Nah asal ketujuh ziarah kelampayan memusuhi. Nah asal ketujuh misalnya batawasul, bawasilah, baca manakib, ampih dibakar. Wiritannya, amalannya dibakar.
tahlilan, wiritannya dibakar. Ruginya. Jangan sampai kita taumpat. Karena kita sekali aja hidup, kita salah, kita pemahaman, tabalang pada dalam kubur, siapa yang menolongi kita? Atau misalnya kita taumpati orang kada mau mencintai wali, kada mau bamaulitan, sekarang siapa yang menolongi kita di dalam kubur? Nah, kalau kita cinta wali, orang wali beri syafaat, mendoakan, menolongi. Kalau kita ketujuh baca salawat cinta lawan Rasulullah, Rasulullah menghadangi karena kita keluar. Ujar Nabi, ana faratun lakum yaumal qiyamah. Bila ikam terbuka kubur, aku menghadangi dia Nabi. Sayyiduna Hasan Basri menyimpulkan orang nang ahlus sunnah wal jamaah cirinya, ujar Sayyiduna Hasan Basri, ketujuh membaca salawat kepada Nabi dan memuji Nabi Muhammad SAW. Bila kadang itu ujar Sayyidina Hasan Basri, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini. Kemudian lagi jersidin, orang ahlus sunnah wal jamaah itu saling memberi maaf dan saling merasa bahwasanya dirinya lebih hina dan lebih rendah dan lebih banyak punya kesalahan dan punya dosa. Kadang merasa dirinya itu lebih hebat dan yang lain. Kayak itu juga bini di rumah lawan laki, minta maaf ulun lah, abahnya ulun ini banyak dosa, ulun ini banyak kesalahan lebihan. Ujian nang laki, kada apa-apa, aku maafi aja ika, mulai atas ujung rambut sampai ujung betis ku maafi. Alhamdulillah. Ujar apa? Ujar bini, untung mana aku bisa laki kayak ini pemaaf, pemurah, pulang seminggu 1 juta memberi. Alhamdulillah. Tak karena kawin pulang lawan nang ustad. Orang ini bebinian, orang kampung aja tak kawin non ustad, ya Allah, menggitir usia tersalah katulahan non ustad nih. Tak kawin orang alim nih, menggitir, lalu mulahkan banyu, menggitir-gitir, mulahkan cangkir kaca nih. Sekalinya lalu kucing nyong dia, tergugur cangkirnya pecah. Ya Allah, pecah cangkir. Kayak apa ini? Usia aku dimamai laki, usia aku ditalak laki. Hanya hendak mulakan banyutih pertama kali malam pertama pecah cangkir. Kayak apa ini? Tapi nang laki orang alim, pemaaf, mengamalkan seperti Tuan Guru Kasyful Anwar. Tuan Guru Kasyful Anwar itu bila tuntung sembahyang mendatangi bini, minta maaflah aku wahai istriku, minta maaf aku wahai biniku. Sidin nang datang pada dulu minta maaf kayak itu. Ada laki kayak itu, jarang ada gengsi. Ada teman aku. Begitu-gitu. Jadi datang nang laki keluar mulai kamar, napa? Ulun nak pulakan pian banyu teh. Sekalinya lalu kucing gugur pecah cangkirnya. Ujan nang laki, kada papa ai ngarannya gin pecah belah juga. Nah 100.000 nukar cangkir hanyar pulang. Ujar nang bini, alhamdulillah, untung bana beisi laki nang kayak ini, nyaman atas nyaman bawah. Atas nyaman kada penyarikan, bawah nyaman sudah jelas itu. Ulun bakesa sebuting ampun abah guru sekumpul di sini ada orang bebinian bahari isidin kuat benar 40 bisi laki kadang tahannya 40 hikung kawin, laki pertama, laki kedua ampih, laki ketiga ampih, laki empat ampih, kadang tahannya. Tapi bini Tuhan guru hanyar kalah. Tapi bini Tuan Guru hanya menyerah. Di mana menyerahnya? Nah, si Tuan Guru ini kan 7 tasbih, tasbihnya hilang. Jadi malam itu pada tasbih ada tuh, pada kalah lagi. Itu aku urus ombol pakai saksi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulun sebuting memberi pian bacaan supaya tetap istiqamah di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana guru-guru kita beri amalan yaitu membaca ya hayyu ya qayyum. Itu aja kadusa panjang-panjang. Ya hayyu ya qayyum. Wahai Allah yang maha hidup, ya Allah Subhanahu wa taala yang maha berdiri sendiri, maha kaya raya. Bila membaca itu mengamalkan, maka diberikan istiqamah di dalam kebaikan, istiqamah di dalam taat, istiqamah di dalam ibadah, istiqamah di dalam menuntut ilmu, istiqamah di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Dan bila dibaca 40 kali, maka pintu rezekinya akan terbuka dari segala arah penjuru dan akan selamat daripada orang-orang yang berbuat zalim.
40 kali bacanya. Kalau hendak nang biasa aja bisa aja 11 kali. Tapi kalau 40 kali bacanya ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum, terakhir ditutup birahmatika astaghith. Dengan berkat Rasulullah ulun meminta tolong. Ujar Said Muhammad, kita ini pada hakikatnya berdataan bertawassul lawan Nabi, cuman kada paham. Coba bila orang baca doa itu napa? Allahumma Allahumma Allahumma, terakhirnya napa? Birahmatika ya. Birahmatika. Ba itu kalau di dalam nahwu ujar Said Muhammad ada ngarannya babut tawassul. Artinya dengan berkat rahmatmu ya Allah kabulkan doa. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan berkat rahmatmu ya Allah kabulkan doa. Sekarang rahmat itu siapa hakikatnya? Quran madahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi dengan berkat rahmatmu ya Allah, yaitu Nabi Muhammad, kabulkan doa ulun. Orang nang kada katuju bertawassul tu inya kada menyadari dirinya bertawassul Nabi Muhammad. Jadi Said Muhammad ulun ingat pada waktu belajar lawan Said Muhammad itu nang birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Siapa rahmat Allah? Nang paling ganas a'zamu rahmah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Kita sapuakan pulang ke anak kita supaya ia selamat pulang di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ummu Sulaim anak Sidin dibawa ke Rasulullah, baudu Nabi, banyu udunya diminum makan lawan Anas bin Malik. Kemudian didoakan Nabi 3. Pertama panjang umur, yang kedua banyak rezeki, yang ketiga banyak anak. Anas bin Malik ini umurnya 100 tahun lebih berkat doa Nabi. Kemudian rezekinya itu orang panen kurma setahun sekali, Sidin setahun 3 kali berkat doa Nabi. Kemudian yang terakhir anak cucu Sidin 100 lebih berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu kita jangan sampai anti berkah. Jangan sampai kita kada katuju salawat. Jangan sampai kita kada katuju ziarah. Jangan sampai kita kada katuju maulidan. Jangan sampai kita kada katuju manakiban. Semua itu berkah dan semua itu ada nasnya, dalilnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang pemahaman yang wayah ini umpati orang bahari. Umpati sebagaimana wasiat Datuk Lampayan. Pertama ujar Sidin nih hidup beisi paguruan. Nang kedua ujar Sidin ba amal ba ibadat umpati orang bahari. Nang ketiga syukuri apa nang ada, nang penting kawa menuntut ilmu dan beribadat. Itu wasiat Datuk Lampayan. Jadi kita jangan sampai hidup kita ini nang sekali ini tak salah kita menjadi umat Nabi Muhammad nang bujur-bujur kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, mudah-mudahan dengan berkat majlis Mambaul Khairat yang didirikan dibuka ini, mudah-mudahan dengan berkat habaib, dengan berkat orang salehin, dengan berkat kita semua berkumpul 40 sikung wali, yakin kita mustajab doa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kampung kita, negeri kita, kabupaten kita daripada segala mara bahaya, bala musibah, dan daripada golongan-golongan pemahaman-pemahaman ataupun daripada pengajaran-pengajaran yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah, bimbinglah kami, anak-anak kami, keluarga kami, dan zuriat kami terkhusus ya Allah yang ada di Telaga Langsat ini daripada pemahaman-pemahaman yang bukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami ingin selalu bersama Nabi Muhammad, kami ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad, kami ingin masuk surga bersama Nabi Muhammad, kami ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad. Semua itu orang-orang yang di bawah daripada payungnya Nabi Muhammad, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelihara iman Islam kami, jaga iman Islam kami dan anak-anak kami, Allah keturunan kami. Berikan kami rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Jadikan tempat ini Allah tempat turunnya rahmat, turunnya berkah daripada keberkahan dunia dan akhirat. Jadikan majlis ini Allah majlis yang nantinya menjadikan sebagai bersambung kepada Nabi Muhammad kapal yang untuk menyelamatkan umat, sehingga semuanya nanti berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mudah-mudahan semua kita disudahi umur dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada salah dan khilaf ulun minta ampun, minta ridha kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khatimah meninggal dunia, dan kita dalam berikan panjang umur, sihat wal afiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.